Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi S1. Di sini kami akan mempresentasikan materi statistika dengan judul materi data dan probabilitas diskrit. Kami yang beranggotakan 3 orang, saya Arlan Purnama, dua teman saya Muhammad Ramdan dan Ahmad. Materi pertama, ukuran penyebaran data akan dijelaskan oleh Ramdan. Ukuran penyebaran data. Ukuran keragaman ialah suatu nilai atau ukuran yang menunjukkan besarnya simpangan data dari pusatnya. Ukuran keragaman yang akan dibahas di sini ialah ukuran jarak atau range, ragam atau variance, simpangan baku atau standard deviation, dan koefisien keragaman, coefficient of variation. Ukuran keragaman dapat menunjukkan pola homogenitas atau kehomogenan data. Semakin besar nilai suatu ukuran keragaman, maka semakin rendah homogenitas data. Artinya data semakin tidak homogen. Yang pertama itu ukuran jarak atau range atau jangkauan. Ukuran jarak ini adalah selisih nilai ekstrim yang terdapat dalam kumpulan data, dengan kata lain selisih nilai tertinggi atau XN dengan nilai terendah X1 dalam kumpulan data. Jangkauan atau kisaran nilai range merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Ukuran jarak adalah selisih nilai ekstrim yang terdapat dalam kumpulan data, atau dengan kata lain, jangkauan merupakan perbedaan antara nilai terbesar X-max dan terendah X-min dalam suatu kelompok data, baik data populasi maupun data sampel. Semakin kecil ukuran jangkauan, menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti mendekati nilai pusatnya. Di sini ada rumusnya, range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Range atau range sama dengan X-max dikurang X-min. Catatan tentang pengukuran dan penggunaan jangkauan. Yang pertama itu pengukuran jangkauan dalam pengawasan kualitas. Hasil pengukuran jangkauan sebetulnya sudah menggambarkan dispersi atau variasi nilai-nilai observasi dengan cara yang paling sederhana sekali. Yang kedua, evaluasi hasil pengukuran jangkauan. Jangkauan bukan pengukuran dispersi yang memuaskan karena pengukurannya tergantung kepada dua nilai, yaitu nilai tertinggi dan terendah. Kedua nilai yang dimaksud ini adalah nilai-nilai yang ekstrim dan dalam distribusi. Ukuran ragam atau varian. Ukuran varian atau measures of variation atau ukuran penyimpangan, measures of dispersion, adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda dengan nilai pusatnya atau seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Macam-macam ukuran ragam. Yang pertama itu ada ragam atau varian untuk data tunggal, yang kedua ada ragam atau varian untuk data yang dikelompokkan, yang ketiga itu simpangan baku. Di sini ada tabel data frekuensi. Distribusi yang pertama itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau penghitungan data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Yang kedua, cara membuat tabel distribusi tunggal. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang tunggal sangatlah mudah. Kalian hanya melakukan pendataan kategori dan menghitung frekuensinya serta menyajikannya ke bentuk tabel. Ada beberapa langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang pertama itu, lakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. Yang kedua itu, hitung frekuensi setiap kategori. Di sini ada tabelnya berdasarkan data biasa, maka dapat dihasilkan pada setiap kategori dalam tabel berikut. Nilai yang pertama 20, frekuensinya 10, 30 frekuensinya 7, 45, dan seterusnya. Yang ketiga, cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Seperti halnya tabel distribusi frekuensi
frekuensi tunggal. Dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok juga memiliki tahapan dalam menyelesaikannya. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama itu ada menentukan nilai maksimum dan minimum dari data. Yang kedua itu menentukan jangkauan data dengan rumus J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang ketiga itu menentukan jumlah kelas dengan menggunakan bantuan rumus Fourier dan melakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Adapun rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Untuk yang keempat itu menentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval ya dengan membagi antara jangkauan J dengan kelas K, sehingga rumusnya P sama dengan J dibagi K. J per K. Terima kasih. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang satu, Ahmad Sofyan. Judul materinya distribusi probabilitas diskrit. Ya, baik. Terima kasih, Bang Arlan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi probabilitas diskrit. Dalam suatu eksperimen statistik akan menjadi lebih menarik perhatian apabila yang diamati merupakan nilai yang ditentukan dari sebuah titik sampel. Tidak titik sampel itu sendiri. Ingatlah kembali bahwa ruang sampel S di mana menunjukkan bahwa semua hasil yang mungkin terjadi ketika pelemparan dua buah logam yang berisi gambar G dan berisi angka A adalah berikut ini. S sama dengan himpunan dari G, G, A, G, dan A, di mana sampel S bisa diamati dengan kejadian banyaknya yang muncul dari sisi gambar. Sering disebut sebagai variabel X melalui pemaknaan bahwa relasi X ke S adalah himpunan bagian dari billing real Rx seperti digambarkan di samping. Nah, next. Pada relasi tersebut, himpunan S disebut daerah asal atau domain, sedangkan Rx sama dengan himpunan 0, 1, dan 2, yang merupakan himpunan bagian bilangan real R, disebut daerah nilai atau daerah peta X. Pada pemetaan X tersebut, yakni yang pertama, titik G, G dipetakan ke nilai 0, ditulis X dalam kurung G, G sama dengan 0, karena titik tersebut tidak mengandung muka gambar G. Yang kedua, titik GA dipetakan ke nilai 1, ditulis X dalam kurung G, A sama dengan 1, karena titik tersebut mengandung satu muka gambar. Yang ketiga, titik A, G dipetakan ke nilai 1, ditulis X dalam kurung A, G sama dengan 1, karena titik tersebut mengandung satu muka gambar dalam kurung G. Yang keempat, titik A, dipetakan ke nilai 2, ditulis X dalam kurung A, sama dengan 2, karena titik tersebut mengandung dua muka gambar dalam kurung G. Nah, lanjutannya, perhatikan bahwa relasi X tersebut, setiap anggota S berpasangan dengan tepat satu anggota Rx. Relasi X seperti ini disebut pemetaan atau fungsi X. Oleh karena S oleh fungsi X dipetakan ke himpunan bagian bilangan real Rx, himpunan 0, 1, dan 2, maka dikatakan fungsi X bernilai real. Oleh karena titik sampel sampai titik sampel S yaitu GG, GA, AG, dan AA terjadi secara acak dan random, maka fungsi X disebut fungsi acak atau fungsi random. Dengan demikian, fungsi X yang didefinisikan pada S merupakan fungsi acak yang bernilai real. Suatu fungsi dari acak X di mana bernilai real, maka nilai-nilainya bisa ditentukan oleh titik sampel S, yang dinamakan dengan variabel acak. Untuk S adalah ruang sampel dari suatu hasil percobaan statistik. Nilai dari variabel acak X dituliskan dengan huruf kecil, yaitu X1, X2, dan X seterusnya. Untuk variabel acak X ada dua macam yang harus dipahami, yaitu acak diskrit dan acak kontinu. Variabel acak diskrit merupakan variabel acak di mana memiliki nilai-nilai yang terhingga dan tak terhingga, namun terbilang. Variabel acak X bisa bernilai dengan X1, X2, dan seterusnya, atau X1, X2, Xn dibanding Xi, yang merupakan elemen dari R. Sedangkan untuk variabel acak kontinu, X adalah semua nilai dalam suatu interval yang terhingga, di mana bisa negatif atau positif. Banyaknya bilangan yang terkandung dalam interval tersebut merupakan tak terhingga dan terbilang. Nah, ini contoh distribusi binominal.
yaitu suatu percobaan statistik disebut percobaan binomial jika kejadian statistik tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di mana diulangi sebanyak N kali percobaannya, jadi dilakukan beberapa kali. Yang kedua, dalam tiap hasil percobaan dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama adalah kejadian sukses dengan simbol S, dan kedua adalah kejadian gagal dengan simbol K. Nah, yang ketiga, jika probabilitas terjadinya kejadian sukses dan kejadian gagal, yaitu P sama dengan PS, dan P gagal sama dengan sama dengan 1 dikurangin P sama dengan Q, adalah tetap pada setiap percobaan tersebut diulang. Nah, yang keempat dan yang terakhir, apabila semua hasil itu muncul dan pasti saling bebas antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, distribusi Poisson. Coba dipandangi kembali distribusi binomial berikut. P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bila bilangan N kecil dan P besar, maka perhitungan probabilitas nilai variabel acak X tidak mengalami masalah, karena nilai probabilitas P X sama dengan X dapat dihitung secara langsung atau diperoleh dengan memakai tabel bilangan N, nilai P, dan nilai X tertentu. Tapi bila mana bilangan N besar dan P nilainya kecil sekali, maka perhitungan probabilitas nilai X tidak bisa atau sulit dilakukan baik secara langsung maupun dengan memakai tabel distribusi binomial. Sebab tabel hanya menyediakan nilai probabilitas untuk maksimum N sama dengan 25 dan nilai minimum P sama dengan 0,01. Bayangkan bahwa nilai N sama dengan 1000 dan P sama dengan 0,0002, maka sulit sekali menghitung P X sama dengan X. Nah, sebagai contoh yang sudah kita lihat ini. Sehingga dengan demikian, probabilitas distribusi binomial dilakukan dengan memakai pendekatan Poisson. Jika N besar dan nilai P kecil sekali sehingga U sama dengan NP tetap. Sehingga distribusi binomial bisa didekati menggunakan distribusi Poisson yang dirumuskan menjadi. Nah, ini contoh rumusnya. Fx sama dengan P, X besar sama dengan X. Sama dengan E min U X per X. Parameter X sama dengan 0,123 dan seterusnya. Nah, untuk U disebut parameter rata-rata, sedangkan E sama dengan 2,71828. Dimisalkan bahwa X sama dengan K menunjukkan bahwa jenis warna merah yang terambil, sehingga dalam sampel sebanyak itu akan terdapat sampel jenis warna merah sebanyak K dan terdapat sampel jenis warna putih sebanyak N dikurangin K, di mana K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N. Dengan demikian, banyak sampel yang diperoleh adalah kombinasi N yang diambil N, yaitu N besar, N kecil. Banyak sampel jenis merah yang terambil adalah kombinasi N1 yang diambil K, yaitu N1K. Dan banyak sampel jenis putih yang diperoleh adalah kombinasi dalam kurung N dikurangin N1 yang diambil N min K, yaitu N dalam kurung N min N1 yang di bawahnya N dikurangi K. Maka banyak kombinasi semua sampel adalah N1, N dalam kurung N min N1, N min K. Sehingga probabilitas yang digunakan dalam memperoleh sampel jenis warna merah sebanyak X sama dengan K adalah, nah, seperti ini. Nah, yang ketiga, distribusi hypergeometric. Ini contohnya seperti ini. Jadi N1 adalah jenis merah N min. N1 yang sebelah kanan ini adalah jenis putih. N adalah banyaknya populasi. N kecil itu sampelnya. Uraian dari distribusi geometrik sebagai berikut. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arlan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang melihat dan video ini dapat mengerti materi-materi yang disampaikan penyebaran data dan
disabilitas probabilitas diskrit. Sekian dan terima kasih.